Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Baik, untuk UTS untuk UTS-nya nggak ada masalah ya, bisa semua ya, kayaknya ya. Saya belum sempat mengoreksi nanti jika agak longgar saya koreksi semuanya nanti ya. Baik, sampai di UTS kemarin kita sudah membahas kuliah ini sampai di kemarin terakhir ya, animasi ya, dasar animasi ya, ya sebenarnya kurva dan nodes ya, cuman kan kebalik dulu. Jadi dasar animasi saya sampaikan pertama, kemudian kurva dan nodes ya. Iya. Tapi pada hakikatnya di materi terakhir adalah dasar animasi ya. Nah, setelah dasar animasi kita masuk ke rigging ya, ke penulangan ini. Jadi kalau kemarin kita membuat animasi yang non rigging, artinya objek-objek dasar. Nah, hari ini kita coba membuatnya dengan rigging ya. Apa bedanya? Nah, kalau yang kemarin itu kan digerakkan satu-satu ya. Bisa juga dianimasikan dengan menggeser. Sebenarnya bisa nggak pakai rigging, ada yang namanya blend shape ya. Blend shape itu nanti mungkin ada sendiri babnya ya. Menggeser vertex-nya itu bisa dianimasikan itu. Tapi yang paling mudah untuk menganimasikan objek yang kompleks ya, kayak manusia misalkan, itu kan ada banyak lekukannya ya, ada banyak tulangnya, engselnya ya. Maka yang paling gampang adalah menganimasikannya dengan rigging ini ya, dengan bones. Baik. Jadi rigging itu adalah pemberian struktur tulang pada objek 3 dimensi ya. Sedangkan bone atau tulangnya itu sendiri adalah objek pembentuk bodinya pada 3D, sehingga gerakan animasinya mudah diarahkan ya. Kalau nggak pakai rigging ya bisa juga, tapi kita harus membuat formula untuk menggerakkan masing-masing vertex ya dengan blend shape itu, dan itu rumit ya. Dan itu rumit kalau gerakannya ya gerakan natural ya. Manusia misalkan satu-satu kita menggerakkan susah ya. Padahal kecuali menggeraknya bersama ya, masih satu dalam satu objek. Tapi kalau perbagian, nah itu sebaiknya memang menggunakan konsep rigging ini, pakai bone ya. Artinya nanti ketika menganimasikan yang digerakkan adalah bone-nya. Nah, mesh-nya nanti ikut sebagaimana bone yang kita tanam di dalamnya mesh itu. Nah, body di sini tidak selalu berarti bentuk tubuh ya, tidak bentuk tubuh manusia, hewan, dan makhluk hidup lain, namun bisa juga sebagaimana pembentuk objek non makhluk hidup, misalnya animasi 3D untuk dengan robot, lampu ini ya, lampu lampu belajar ya, yang biasanya mekanisnya hampir sama dengan tangan gitu ya, atau juga ekskavator atau alat berat yang biasa kita gunakan di bangunan dan sebagainya ya, yang keren mungkin juga ya, yang gerakannya mirip dengan tangan, dan segala benda yang mekanisme kerjanya menyerupai kerja tulang pada makhluk hidupnya. Oke. Nah, di Blender, bones itu ada pada menu armatur ya. Kalau Anda Shift E, di bagian scene-nya itu akan muncul menu armatur, di situ ada single bone. Sebenarnya ada satu lagi kalau Anda tambah plugin ya, namanya Rigify, yaitu bone untuk seluruh tubuh gitu ya. Itu pun nanti kita atur tetap, tidak mesti dengan Rigify atau bone yang seluruh tubuh itu kalian attach ke objek manusia yang Anda buat itu langsung bisa dijalankan, tidak ya. Tetap harus diatur kerekatannya, jangkauannya dan seterusnya. Makanya kita akan belajar ini apa saja macam-macamnya bone dan bagaimana mengesetnya sehingga ketika dianimasikan itu pas gitu ya. Dari file. Oke. Single bone ya, secara default ini aja single bone. Jadi dari satu bone kita bisa tariknya. Ada beberapa yang sudah membuat plugin seperti Rigify untuk manusia, atau mungkin ada juga kelihatannya kalau untuk benda hewan ya.
hewan yang kakinya 4 begitu, saya kira ada, saya lupa ya namanya ya. Kalau yang manusia itu Rigify. Ada add-on-nya, bisa Anda cari ya. Tapi kalau Anda bisa buat sendiri, bisa mengkalkulasi sendiri, akan lebih baik gitu ya. Kustomisasinya itu kan lebih ini ya, lebih leluasa lah kita ya. Apalagi membuat objek-objek atau karakter yang aneh gitu ya, yang spesifik yang tidak ada di alam. Misalkan Anda punya Hideo kaki 5, kaki 10 atau mungkin kayak apa? Ini ya apa namanya? Spiders ya. Bukan Spiderman apa? Laba-laba dengan ini banyak atau kayak ya laba-laba ya. Kalau kayak apa namanya itu kayak di laut itu gurita itu ya butuh bones kayak gurita itu ya. Kelihatannya enggak ya, dia hanya butuh yang apa kita bisa menggerakkan bagian-bagiannya dengan lentur. Bones biasanya yang ada engselnya ya, yang ya kayak ini spiders gitu ya, yang benar-benar bisa berjalan dan kaki-kakinya itu menyerupai ini engsel-engsel manusia, engsel tulang ini ya. Oke. Nah, struktur bone di dalam blended itu ada 3 ya, ada 3 bagian. Jadi yang paling bawah itu adalah root, biasanya ditandai oleh apa pangkalnya yang dimensi paling besar ya. Kalau dalam kita ibaratkan limas ya dasarnya limas itu ya. Itu kita sebut dengan root atau pangkal. Kemudian bone itu sendiri dan yang di atas adalah tip. Ya, tips atau ujung tulang. Nah, untuk mengextend atau untuk memanjangkan sebuah bone itu biasanya dipanjangkan di tipnya. Misalkan ini ya, lengan ini. Lengan ini rootnya harusnya di sini gitu ya. Kemudian tipnya di sini. Kemudian Anda extrude, dia akan membentuk sebuah, saya laser dulu. Oke. Ya, di sini ya. Ketika kita extrude dari sini, maka rootnya akan membentuk lagi di sini. Kemudian di extend lagi ya, begini dan seterusnya. Ya. Jadi usahakan kalau kebalik gimana, Pak? Kalau kebalik sebenarnya bisa juga, tapi susah nanti ya. Susah itu ininya apa namanya menggerakkannya. Apalagi kita akan bermain misalkan mana childnya, mana ininya parentnya, itu susah nanti. Makanya sebaiknya memang di pangkalnya atau sesuatu yang lekat terhadap objek utama ya. Kalau dalam manusia maka objek utamanya adalah tubuh ya. Nah, rootnya itu yang melekat ini, yang di pangkalnya ini ya. Kemudian tipnya kita bisa extrude lagi, nanti di sini akan membentuk root baru ya, bone dan tips. Begitu seterusnya. Oke, ini adalah 3 bagian ya. Jadi ada root, ada bone, dan ada tip. Kemudian, nah, baik tip ataupun root itu juga bisa di-extend, seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi cara mengextendnya atau menambahkannya sama dengan menambahkan mesh ya, itu dengan shift E. Kalau mesh langsung E ya. Oke, sorry ya. Kalau extrude biasa pakai E, kalau shift E itu langsung mirror begini, langsung double. Kayak ini ya, kayak Anda membuat bone dari apa ini? Dada gitu ya. Dari dada Anda mau membuat root lagi 2 misalnya ke kanan kiri ya. Anda bisa pakai shift E, kemudian dia akan otomatis membuat jalur simetris antara kanan dan kiri. Kalau dibuat satu-satu ya bisa, cuman kan Anda harus ini nanti ya, apa namanya? Mengukur ya, yang kanan panjangnya berapa, kiri berapa. Padahal kita maunya simetris ya. Oleh karena itu ada cara yang lebih cepat ini ya, bisa menggunakan shift E ya. Nanti bisa di set itu mirror-nya ke berdasarkan X-nya atau Y-nya atau Z-nya di situ ya. Ya. Oke, jadi itu kira-kira dari satu ini di extend ke sini, dari sini juga bisa begitu ya. Di extrude pakai E biasa ya. Kalau mau double langsung 2 kayak gini, maka kita bisa pakai shift E sehingga double semacam ini. Begitupun. Nah, dari sini ke sini ya bisa dilanjutkan lagi shift E lagi dan seterusnya sampai dia membentuk sebuah objek yang simetris ya. Karena rata-rata makhluk hidup itu simetris semua ya. Manusia, hewan, opoyo, kanan kiri hampir sama gitu ya. Kalau hewan berarti kan dari tengah ya, belahnya apa namanya? Sapi misalnya ya kan ditariknya sama dari dada sama dari pangkal paha ya. Untuk menarik bone itu. Baik. Oke, ada banyak hal untuk mengedit bone ya.
yang perlu Anda perhatikan. Sebenarnya ya suka-suka ya, bisa tinggal ekstrud aja. Tapi untuk membuat bone yang detail, untuk membuat bone yang rumit, atau mungkin yang banyak, kalau cuma 3 kayak gini mungkin nggak usah dinamai, nggak apa-apa ya. Tapi untuk sesuatu hal yang rumit, atau mungkin nanti Anda ekspor ya, import ke bagian lain, itu nanti kalau penamaannya tidak bagus, susah itu. Ya, mana yang bagian atas dan seterusnya. Ya, karena atau nanti kita memilih ya, membuat apa namanya, inverse kinematik misalkan ya, ini mau ditarik kemana gitu ya. Nah itu kan yang dipilih di bawah itu pilihannya adalah nama bondnya. Nah begitu kita sembarangan menaik bondnya, bingung ya. Nah jadi harus konsisten. Misalkan di sini ini adalah apa namanya, arm ya, atau bahasa Indonesianya lengan atas satu, kemudian lengan bawah, atau lengan kanan satu, lengan kanan dua, sampai lengan kanan tiga misalnya. Yang kiri juga begitu ya. Atau di sini ada ya itu bone 01, misalkan dari atas ya, bone 01, 02 atau 01. Jadi itu strukturnya harus ini, harus rapi ya penamaannya ya. Jadi kalau yang 001, 002, 03 misalkan yang utama yang di sini. Kemudian bercabang lagi ya, misalkan di sini adalah 002, 001 ya. Anda membuat dua begini, berarti kan bisa 001 titik left sama titik R, right, satunya left gitu ya. Setelah itu ditarik lagi berarti kan 001 R titik 1 misalkan ya. Nah, penamaan-penamaan itu harus mudah dimengerti ya. Selain apa memperbagus, apa namanya ya, mengatur penamaan yang bagus, yang baik ya, secara inventarisir, ketika dia digunakan oleh orang lain itu juga bisa dengan mudah gitu ya dilanjutkan ya. Oh ini left, ini right gitu ya. Jangan dinamakan bone 1, bone 01, bone semuanya namanya bone gitu. Nggak susah ya, diganti sama temenmu kemudian dilanjutkan gitu ya. Atau Anda jual gitu ya sebuah karakternya, wah itu bisa jadi ditolak gitu ya, karena penamaannya yang seadanya. Nah, jadi penting untuk menamai bone itu secara berurutan ya, secara terstruktur, mana yang bone utama, mana yang bone cabang ya, cabangnya left apa right gitu ya. Jadi contoh begini ya, misalkan tadi ya, L sama right gitu ya, berarti kan 0,1 L underscore L satunya underscore right, yang ke kanan R, yang ke kiri L. Oke, agar dapat menciptakan penulangan terstruktur dan mendekin ya, yang saya katakan tadi ya, misalkan lengan atas kiri, lengan bawah kanan, kemudian apa satunya ini palem misalkan, atau telapak tangan dan seterusnya ya. Jadi dinamakanlah seperti itu. Nah, paling enak memang membuat bone itu ketika sudah ada mesh-nya, ada poligonnya. Ya, sehingga kita tahu ini panjangnya sebaiknya seperti apa ya, masing-masing panjang kan beda-beda, misalkan dari sini ke sini gitu ya, itu kan panjangnya sendiri, ini ke sini sendiri. Oleh karena itu bone sebaiknya memang di-attach ke dalam tubuhnya, ke dalam mesh-nya itu. Setelah itu Anda X-ray, Anda buka pakai ini ya, yang bawah ini X-ray-nya dicentang, sehingga meskipun di dalam posisinya di dalam, dia tetap kelihatan gitu ya, bisa di-extend ya. Kemudian pilihan names yang di sini digunakan untuk menampilkan nama-nama bone-nya. Jadi kalau secara default itu begini ya, dan nama dicentang itu nanti keluar di sini, kanan tangan kanan, lengan kanan bawah, lengan kanan atas dan seterusnya di sini ya. Ini keluar di sini. Kalau nama ini dicentang ya, itu akan lebih mengenakkan ya saya kira. Untuk merename-nya gimana ya? Untuk merename-nya di struktur itu, di apa namanya, di hierarki itu ya, tinggal klik kanan rename. Kalau tidak yang ini juga bisa di sini nih. Klik, nah di nama arm-nya ini langsung kita kasih nama. Ya, kira begitu. Kemudian, ya, nah ini ya, contoh tadi yang nama yang ditampilkan nih, bone left sama right, ini ya. Bone left 1, left 0, setelah itu bone left 3, bone left right 3, dan seterusnya. Jadi kalau kita centang namanya, dia akan keluar begini. Nah, bones di dalam unit Blender itu ada 4 tipe ya, 4 tipe yang masing-masing itu punya spesifikasi sendiri. Yang default ketika kita mendapatkan pertama namanya adalah octahedrons ya, yang ujungnya adalah lancip, yang pangkalnya tumpul, ujungnya lancip ya, itu octahedrons namanya ya, kayak 5 situ ya.
Itu secara default. Kemudian yang kedua, kita bisa ganti modelnya dengan stick. Yang sebelah kanannya nih, kalau kita melihat di displaynya ada octahedron, stick, B-bonds, envelope, dan wire. Ya, di sini ya, kita bisa klik di sini, sehingga yang awalnya begini, dia akan menjadi tipis begini. Ya, nah apa gunanya? Nah ini biasanya, ini hanya berfungsi untuk editing ya, Jadi ketika di render ya, efeknya akan sama. Jadi gunanya ketika kita mengubah pada stick ini dan kita lakukan wave painting, dia akan kelihatan mana, misalkan saya klik di sini bagian ruas ini, mana yang terinfluence, mesh yang terinfluence oleh ini, itu akan lebih gampang dimodifikasi ya, dari biru misalkan ke merah ya, dari merah ke biru ya, sesuai dengan tingkat kerekatannya ya. Kalau merah itu adalah paling dekat, kalau biru tidak sama sekali ya, tidak merekat. Nanti kita akan belajar wave painting itu ya. Atau sudah ya kemarin ya. Misalkan ini juga begitu, ini klik, nanti kelihatan ya influence-nya ini ke mesh mana saja. Begitupun yang lainnya. Oke, itu yang stick. Kemudian yang berikutnya adalah B-bonds yang di sini. Ini B-bonds ini. Yang B-bonds yang ini, ya, yang B-bonds yang ini. Yang B-bond yang ini, yaitu tipe tulang yang bisa dibelokkan. Ini cocok untuk tulang punggung ya, atau tulang-tulang yang ruasnya banyak. Ya, kalau di manusia tulang punggung ya. Kalau mungkin Anda ngasih tulang kayak ular gitu ya, atau sesuatu yang bertulang tapi agak luas gitu ya, agak kaku ya, bukan mas. Kaku itu bisa Anda menggunakan tulang tapi pakai yang B-bonds. Contohnya begini ya. Beloknya itu tidak siku begini, tapi dia ada belok, ada roundednya ya, ada roundednya di sini. Nah, gitu ya. Jadi itu untuk yang B-bonds. Gunanya adalah untuk membuat belokan tidak tajam. Dia membentuk rounded ya, cocok untuk yang tulang-tulang punggung gitu ya, dan sejenisnya ya. Itu yang tulang B-bond. Nah, yang terakhir adalah namanya tulang envelope. Tulang envelope ini jangkauannya bisa diatur. Artinya nanti ketika kita mengattach atau menambahkan ini pada mesh, nanti masing-masing ruasnya ini bisa kita atur jangkauannya terhadap mesh itu. Ya hampir sama sebenarnya dengan yang ini ya, yang yang stick. Tapi di sini bisa kita lihat langsung ya. Kita bisa cek, oh ini sampai kemana jangkauan ke ininya, gitu ya. Jangkauan ke mana? Ke meshnya. Yang bagian ini jangkauan ke-meshnya sampai kemana bisa kita atur di sini besar kecilnya, bisa dikembang kempiskan ya, yang envelope ini ya. Jadi ada kalau wire ini hanya untuk preview saja, untuk kayak wireframe ya, jadi hampir sama dengan ini. Nah, pada ini ada 4 itu ya, jadi ada octahedron yang default, kemudian stick yang cocok untuk ketika kita ngedit wave painting, yang ketiga adalah B-bond yang untuk tulang yang bisa dibelokkan agar tidak terjadi siku. Yang keempat adalah tulang envelope, yaitu tulang yang bisa diatur jangkauannya terhadap mesh. Ya, oke. Jadi dalam mesh ya, bagaimana bekerjanya mesh ya? Kita bisa coba ini, mungkin besok lebih hari Jumat ya. Kita bisa nyoba dengan yang dasar dulu, mungkin kita membuat 3 ruas ya untuk membuat jangkauan ini lengan ya. Nah, sederhana dulu mungkin dengan silinder ya, 3 silinder, nanti kita coba begitu. Kita tambahkan single bond, kemudian kita extrude tipnya bagian sini sampai 3 kali begini, kemudian kita tambahkan. Nah, coba dicek nanti dia sesuai nggak gerakannya, gitu ya. Kita gunakan X-ray dan sebagainya, misalkan semacam ini ya. Bisa kita coba sehingga dia kemudian, nah pastikan meskipun sudah ada ruas begini, pastikan mesh-nya itu mendukung. Artinya di sini juga ada patahan atau apa? Bukan patahan ya. Ya, patahan ya. Jadi di sini ada edge lobe-nya. Ada edge lobe di sini juga begitu. Minimal di bagian ini. Semakin banyak edge lobe-nya, maka lekukannya akan semakin halus gitu ya. Kalau tidak ada begini ya nanti bisa ketarik ya. Bisa ketarik, sama lah di edge lobe itu kan ibarat semacam ini ya, semacam ini, kulit ya. Begitu kulit yang yang lurus macam ini kan nggak ada edge lobe-nya. Kalau ini kita misalkan
kita patahkan begini kan, yo kalau yang di sini mungkin kalau kulit sesungguhnya kan lentur ya, tapi kalau di sini kan enggak, dia bisa overlap nanti ya ininya, apa namanya, mesh-nya itu ya. Maka ini juga perlu kita pikirkan berapa edge loop sebaiknya kita taruh di sini, sehingga ketika ini kita gerakkan dia bisa mesh-nya ini bisa ikut bone-nya secara realistis gitu ya. Yang ini 1, 2, 3 gitu ya. Kita tarik misalkan nanti dari sini 1, ini kita kasih edge loop sini, 1 lagi edge loop di sini misalnya. Mau dilebihkan di sini boleh. Yang minimal ada 1, 2 ya, sehingga ketika kita miringkan begini, di sini apa namanya ini, sikunya atau engselnya ini lebih lentur ya daripada kita tidak kasih edge loop. Ya ini ya kasih edge loop-nya ya, bisa kita kontrol R ya, di sini malah dikasih banyak. Nah, semakin banyak semakin halus ya nanti. Ya, oke, ini contohnya. Tentu semakin banyak ya mesh-nya ya semakin banyak juga gitu ya, memorinya sedikit nambah gitu ya. Jadi ini karena ini sederhana, Anda bisa coba lah nanti ya beberapa edge. Anda scroll secukupnya, sehingga nanti ketika bagian ini kita belokkan, nah di sininya bisa lentur sebagaimana kondisi yang ada, kondisi realnya ya. Oke. Nah, cara menggabungkan antara armatur atau bone dengan mesh-nya, itu kita bisa pakai, sebenarnya bisa manual, tapi umumnya kita bisa menggunakan automatic wake. Setelah itu baru kita atur ya, apa namanya, jangkauannya. Jadi kita pilih objeknya dulu gitu ya. Jadi jangan kebalik, kalau kebalik nggak bisa. Objeknya dipilih, misalkan yang tadi kan objek silinder sama tulang ya. Objek silindernya dipilih dulu, tekan shift, baru setelah itu bone-nya, armaturnya. Ya, jangan kebalik. Jangan armaturnya dulu baru bone-nya. Tapi shift bagian objeknya, objeknya dulu yang mau direkatkan ke armatur, kemudian baru bone-nya. Ya. Setelah itu kontrol P dan set parent tuh kayak gini nanti keluar. Set parent tuh pilih saja automatic wake ya. Automatic wake, nanti dia akan otomatis antara yang mesh ini merekat kepada bone. Nanti kita bisa coba ya. Kita masukkan tipenya ke pose, kemudian kita coba gerakkan yang bagian ini, yang bagian 6 ini misalkan ya. Kita klik, kita misalkan geser pakai G. Nah, dia ikut nggak? Kalau mesh-nya sudah ikut, maka sudah benar. Kalau belum bergerak sendiri-sendiri, maka antara mesh dengan dengan bone ini belum menyatu gitu ya. Anda coba lagi Ctrl P, atau kalau kebalik Anda seleksi ininya dulu, bone-nya dulu, kemudian mesh-nya, itu nggak akan bisa ya, nggak akan bisa, nggak akan keluar set parent to ini ya. Jadi itu pertama, Anda coba menggabungkan antara bone dengan mesh-nya dengan menseleksi bagian mesh-nya dulu, kemudian bone-nya, setelah itu Ctrl P dan with automatic wake. Nah, ini sudah otomatis nanti ini yang dekat dengan bone 6 akan merekat ke sini, yang dekat dengan bone 5 akan merekat ke sini. Kalau kita mau atur manual, ya misalkan jangkauan ini lebih besar daripada jangkauan bone 5, itu bisa kita atur dengan wake painting ya. Wake painting. Jadi di bagian bawah itu di edit mode dan sebagainya, Anda klik ke wake painting, nanti kita klik bone yang ini, nanti kelihatan jangkauannya sejauh mana bone 6 ini. Nah, biasanya yang paling utama adalah yang merah gitu ya. Nah, kalau di sini merah berarti kan jangkauannya dia luas ke sini. Kalau yang biru berarti dia nggak kejangkau begitu ya. Oke. Besok mungkin lebih detailnya kita praktikum. Ya, setelah itu ya ini ya, kita nyoba tadi yang saya katakan, posenya misalkan Anda R rotasi gitu ya. Nah, kalau dia ikut macam ini berarti udah benar. Begitupun yang ini. Ya. Oke. Kemudian untuk mereset kondisi bone bisa Anda tekan A ya, kemudian pilih transform atau LTR ya untuk mereset ke awal tadi. Ya, saya gunakan begini. Jadi untuk melihat pergerakan bone itu Anda bisa menggunakan pose mode. Begitupun ketika kita menganimasikan ya dengan timeline itu, kita bisa set ke pose mode. Kita set timelinenya dari 0 sampai 50 misalkan. Nah, ketika pose mode inilah kita bisa melihat-liukkan
mesh-nya itu, gitu ya. Bond-nya kemudian mesh-nya ikut, gitu. Jadi di pose mode ya, bukan lagi di object mode, ya. Jadi begitu. Otomatis ya, pose mode ini ada ketika kita menseleksi bagian ininya, bagian tulangnya. Kalau kita menseleksi objek ya, pose modenya nggak ada, gitu ya. Otomatis ada di pilihan itu ketika kita menseleksi bagian tulangnya. Oke, nah bagaimana menggunakan bond envelope ini? Ya, envelope tadi yang apa tadi? Mengatur jangkauan itu ya, mengatur jangkauan. Jadi cakupan itu bisa kita set ya, cakupan tulang terhadap mesh-nya itu bisa kita atur di menggunakan bond envelope ini. Ya, kita bisa setting itu dengan menggunakan ini ya, Ctrl LTS ya. Kita skalakan seperti ini ya. Nah, di situ ada di armatur, transform, skala itu ya. Ctrl LTS bisa atau di skala. Nah, itu bisa kita atur tuh jangkauannya. Kita misalkan tekan ruas ini, nah kita atur ya. Kita bisa besarkan. Kalau nggak salah pakai scroll biasa ya, scroll pun bisa. Ya. Bisa besarkan, bisa kecilkan. Nah, jangkauan yang abu-abu inilah jangkauan masing-masing ruas bone ini. Seberapa jauh dia merekat pada mesh-nya tergantung ini jangkauan mesh-nya. Yang ini adalah, nah berarti kan ini adalah jangkauan mesh ruas yang pertama, yang ini adalah jangkauan pada mesh untuk bone ruas yang ini adalah jangkauan bone pada ruas yang bagian ini, gitu ya. Nah kalau kayak gini berarti kan sebenarnya ini juga berpengaruh terhadap ini dikit gini ya, iya gitu ya, karena kulit di sini juga tertarik ketika ini dibengkokkan ya, meskipun hanya sedikit begini. Ya, ini bisa kita atur jangkauannya menggunakan bone envelope ini. Dengan ya cara mengatur jangkauannya ini, Ctrl LTS. Ya. Ya, ini white painting. Jadi, kalau kita set white painting, nanti akan ada muncul warna-warna semacam ini ya. 00 itu artinya tidak ada kerekatan sama sekali antara yang bone yang diseleksi dengan mesh-nya. Kemudian 1 yang warna merah itu artinya dia sangat melekat, gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan automatic apa tadi? Automatic weight ya, itu dia sistem akan bukan merandom ya, memberikan otomatis mendeteksi bagian mesh mana yang dekat dengan satu ruas tulang itu secara otomatis. Tapi seringkali juga ada kesalahan ya. Kadang-kadang di bagian sininya ya, yang seharusnya tidak ikut ke tulang ini dia dianggap merah. Nah, itu ketika dia bergerak dia biasanya ngikut ya mesh-nya itu ya. Nah, itu butuhnya diatur white painting. Jadi hal-hal yang semacam itu Anda bisa gunakan white painting untuk agar tidak menarik mesh-mesh lain yang nggak butuh gitu. Nah, di sini dekat di sini berarti kan ketika dia bergerak gini ini ikut ini mesh-nya ya. Nah, ini nanti yang awalnya merah Anda ganti jadi biru sehingga dia ketika ini nggak gerak, ini bergerak, ini nggak ikut gitu. Jadi itu gunanya mengatur white painting. Ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi jelas di sini ya. Yang merah ketika kita menseleksi yang tengah ini, yang merah ini, yang bagian merah ini sangat dekat dengan mesh yang sebelah sini. Ya. Yang hijau ya agak merekat agak enggak. Yang ini sama sekali tidak. Dalam kondisi ini yang diseleksi ya. Anda lihat lagi di sini biru, hijau sama merah. Ya, ini adalah yang paling rekat, ini agak rekat, agak enggak rekat, sampai dia enggak sama sekali enggak rekat. Ya. Jadi ketika kita menseleksi akan kelihatan semacam ini. Andaikan ketika menseleksi ini di sini ada yang merah, itu harus diganti. Kalau enggak kalian ketika menggerakkan ini akan ikut ini. Akan sweat ya, ketarik gitu ya. Kalau andaikan ada yang merah di bagian sini atau di bagian sini. Ya. Nah, untuk mengeditnya kita bisa lakukan ini. Radiusnya artinya bundarannya ini bisa kita atur, weight-nya kita set misalkan 1, maka ketika kita menggosokkan ke sini dia akan menjadi merah. Kalau kita kurangi lagi menjadi 0,5, gesokkan ke sini artinya rekatnya separuh, enggaknya separuh ya. Dia akan hijau. Begitupun kalau kita set 0, kita gosokkan ke sini, dia akan biru. Ya, artinya kalau Anda seleksi ini
dan Anda set weight-nya ini 0, kemudian kita gosokkan di sini, maka ketika ini digerakkan ya ini nggak ikut ini mesh-nya karena Anda set biru tadi, gitu ya. Oke ya, paham ya di sini ya? Oke. Jadi itu kemudian ya caranya ya tadi. Jadi modenya ganti ke white pen, Anda coba satu-satu. Pastikan masing-masing ruas ini sesuai. Artinya ketika dipilih ruas bagian ini, yang merah itu yang di sekitarnya saja. Jangan sampai yang lain ikut merah. Kalau ada yang lain ikut merah, maka sebenarnya tadi sistemnya yang salah. Perlu kita perbaiki secara manual. Ya, begitupun yang ini. Ya. Untuk yang hanya kayak gini mungkin nggak akan ke campur ke yang lainnya. Tapi untuk yang objek yang rumit kayak manusia yang sudah dekat dengan mesh lainnya itu bisa jadi begitu ya. Nanti di select ini ternyata yang di sebelah sini juga ikut merah. Nah, itu bahaya itu. Nanti bisa rusak itu ketika kita melakukan animasi. Makanya butuh dilakukan normalisasi ya pada quick painting ini. Ya, ini mungkin besok ya Anda coba. Nanti saya siapkan aja ininya. Jadi biar tidak butuh waktu lama, objeknya disiapkan karena nanti ada sendiri karakter ya. Yang paling penting Anda mencoba membuat ininya dulu, armaturnya ya, membuat kerangkanya aja. Ya, head, neck, misalkan kasih nama nanti ya dari head, neck, kemudian spin 1, kemudian ke kanan shoulder misalkan dan seterusnya ya. Anda harus sesuaikan sampai kita mengatur white paintingnya. Ya, semacam ini ya contoh ya, shoulder bone misalkan. Ini penamaannya Anda sesuaikan nanti ya. Nah, kalau kanan kiri sekali lagi Anda bisa pakai shift E biar tidak 2 kali ya. 2 kali pun kadang-kadang kan kita salah ya. Panjangnya nggak sama, kemudian penamaannya juga susah gitu ya. Nah, kalau langsung begini dia otomatis nanti ini L, ini R gitu ya. Kalau Anda pakai shift E. Kita extrude secara simetris kanan ke kiri ya. Ya, sampai di sini, sampai ke tangan, nanti mana yang harus dihapus dan sebagainya ya. Agar dia tidak. Jadi penting semacam ini. Misalnya kenapa harus dihapus ya? Secara koordinat dia tetap ke sini tapi dia independen ya, terlepas dari gerakan ini. Tapi nah ini artinya kalau dihapus begini tapi tetap ada titik-titiknya begini, ini independen, ini bergerak sendiri, namun secara struktur ini masih menjadi child dari ini paham ya? Itu kenapa ini masih ada garis semacam ini ya. Oke ya, ini kira-kira kalau manusia kurang lebih susunannya semacam ini ya. Yang kenapa yang bagian kaki kok nggak ya hampir rata-rata kaki itu kan tidak seperti tangan ya, nekuknya ya. Makanya dan juga biasanya dibungkus sama sepatu. Makanya ada yang cukup menggunakan pertulangannya semacam ini saja. Ada yang detail ya, ada ya. Oke. Ya, ini juga begitu yang bagian belakangnya kenapa harus begitu ya. Jadi tetap kayak gini kalau di ini tetap jadi child-nya. Ya, tapi lebih independen. Ini teknis yang setelah itu Anda coba besok melihat bagian-bagian ruasnya ini seberapa jangkauannya terhadap mesh itu dengan menggunakan bond envelope ini. Bagian-bagian semuanya dicek gitu ya. Pastikan jangkauannya benar. Ya, kalau enggak ya ada sebagian yang nanti ketika kita animasikan yang enggak ikut mesh-nya gitu ya. Oke. Nah, ini contoh ya. White painting. Kenapa ini enggak ikut? Nah, ini kesalahannya nih. Seringkali kalau sudah kompleks begini, ininya ceket di sini gara-gara ya ini biru gitu ya. Nah, ini ketika kita white painting ini harus ketika kita menseleksi bagian ininya, ini harus kita set jadi merah dulu. Sehingga ketika dia naik begini, dia juga ikut mesh-nya ini. Nah, kesalahan white painting bisa terjadi begini ya, ininya gak katut gitu ya. Atau ketika ini bergerak ternyata ada yang tertinggal karena kesalahan warna itu gitu ya. Harusnya kan ketika ini diseleksi semua yang sebelah sini ini yang kejangkau ini harus merah gitu ya, paling tidak kuning hijau ya, hijau minimal di bagian bagian persimpangan atau perbatasannya ini biasanya hijau ya sampai dia menjadi biru ya. Ini harus dicoba, masing-masing ruas ini harus digerakkan sehingga kita tahu apakah
jangkauan wire painting yang masing-masing ruas ini benar-benar sudah memenuhi. Kalau enggak, ya Anda perbaiki, gitu ya. Sebelum kita benar-benar nanti menjadikan animasi. Ya. Nah, yang bagian terakhir kita ganti yang bagian ininya misalkan menjadi tulang B-bones agar gerakannya tidak kaku begini ya, biar bisa lebih lentur. Kita coba segmennya berapa misalkan. Semakin banyak segmentasinya ini akan semakin lentur. Ya, kita bisa deformasi di sini. Sehingga ketika kita gerakkan begitu ke kanan ke kiri, lenturnya itu ngerounded gitu ya, tidak siku begini. Nah, itu gunanya B-bones. B-bones tulang B-bones ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dari masalah rigging ini? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Besok kita hari Jumat ya. Kita akan nyoba beberapa model tulang, kemudian wire painting dan implementasinya ya. Bisa dipahami ya? Pak, saya mau tanya. Bisa, Pak. Oke. Pak, saya mau baik. Kenapa? Saya mau tanya. Oh iya, gimana, Carlo? Untuk yang bone yang octahedron tadi, kalau dibalik yang rootnya di atas sama paling bawah yang paling atas jadi di bawah itu apa bedanya sama yang default gitu, Pak? Yang default kan octahedron itu. Iya, Pak. Maksudnya kalau dibalik di rotate 180 derajat itu apa ada bedanya? Ya. Dengan yang default. Bagus. Nah, pertanyaannya bagus ya. Jadi yang octahedron itu kan ada yang root sama ada yang tip ya. Yang bagian bawahnya itu kan root, yang atas tip. Nah, kalau dibalik pada akhirnya sebenarnya sama. Cuman nanti ketika nge-extrude itu, jadi kalau Anda dasarnya itu di atas seperti ini ya misalnya ya. Nah, nanti ketika nge-extrude begini itu kebalik nanti. Jadi tipnya yang di sini atau bone-nya di sini. Rootnya di sini, tipnya di sini. Gitu ya. Nah, itu kok kalau digerakkan ya dia kita akan tahu bedanya ketika nanti kita memasang IK, infus kinematik. Nah, itu gak iso itu kalau tumpulnya sama-sama di sini. Ya. Jadi beda antara satu ruas dengan dua ruas yang nyambang gini beda. Nah, kalau yang dua cabang begini kan memang tipnya harus ini. Karena kalau kebalik ini susah nanti itu membuat infus kinematiknya itu. Membuat kelenturan tulangnya itu. Nanti infus kinematik mungkin minggu depan ya. Minggu depan akan saya jelaskan. Jadi pangkal sama ujung ya sama kayak tulang ini. Jadi kalau ini kebalik, kalau satu ruas saja itu bisa ya, bisa dalam arti yang normal begini. Tapi kalau Anda membuat struktur tubuh penuh, kemudian kebalik, Anda membuat infus kinematiknya nanti kebalik-balik itu. Jadi kelenturannya beda nanti. Ya podo kayak iki dibalik kan ya. Nanti, nah juga nariknya begitu dalam editing ketika kita kebalik begini dan ini ditarik, nah itu tidak seperti yang begini. Jadi nanti yang ketumpuk di sini adalah sama-sama ininya rootnya, ya. Jadi kebalik juga nanti dalam proses editingnya itu akan kebalik-balik juga nanti. Dan itu akan rumit nanti ketika kita membuat sebuah infus kinematik atau pergerakan natural pada manusia, pada ini manusia atau hewan ya, karakter lah ya. Karakter. Ya, kira-kira begitu. Halo. Mungkin akan lebih paham minggu depan kita akan diskusikan tentang infus kinematik ya. Iya, Pak. Oke. Baik, ada lagi pertanyaannya bagus. Sudah ya, cukup ya? Oke. Baik. Ya. Baik. Kalau cukup, kita akan implementasikan hari Jumat ya. Silakan teman-teman nyoba. Dan ya, untuk advance ininya, riggingnya, kita akan lanjutkan di minggu depan tentang infus kinematik, seperti yang ditanyakan Aldo tadi. Nanti mungkin kita akan paham ketika kita memahami konsep infus kinematik minggu depan ya. Baik, terima kasih
atas perhatiannya teman-teman. Nanti ini juga akan saya upload di YouTube ya untuk berikutnya. Kalau tidak ada hal yang perlu didiskusikan lagi, saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.